Selamat datang di Desa Darmadi. Kali ini kita sampai ke bab 24, di mana bab 23 sebelumnya menceritakan tentang kehebohan uang yang hilang. Dan Wira berencana memburu siapa pelakunya. Namun tidak asal memburu, dia ingin membuat sebuah cara yang cerdik sesuai dengan judulnya, Perjalanan Sang Jenius bab 24. Akan ada orang yang melanggar perjanjian kerahasiaan, lalu meninggalkan tim untuk mencari ikan sendiri dan menjualnya. Namun karakter seseorang dapat terlihat dengan cara ini. Orang yang memiliki pemikiran dangkal akan melupakan moralitas demi keuntungan pribadi yang sesaat. Jadi, mereka akan pergi menangkap ikan demi mendapatkan keuntungan sendiri, sementara itu orang yang memiliki karakter baik akan menepati janji dan mengajak yang lain untuk menghasilkan uang bersama-sama. Hanya saja setelah menerima keuntungan hari ini, ya tentu saja manusia akan tidak menganggap serius tentang pertemanan dan semuanya. Yang penting mereka mendapatkan keuntungan pribadi. Setelah menyelesaikan sarapan dengan tergesa-gesa, Wira berganti pakaian dengan jubah sutra, lalu membawa Sony yang mengenakan pakaian satin, serta Danu dan Dodi yang membawa tongkat jujube panjang ke kediaman Jamadi yang berada 10 km dari desa Darmadi. Tempat tinggal Jamadi di desa Primota adalah rumah berbata yang memiliki 8 kamar dan ada 2 patung singa menghiasi kedua sisi gerbangnya. Tampak sekali sangat kaya raya. Di desaan hanya tuan tanah atau pejabat yang bisa tinggal di sana. Kemudian 2 penjaga yang telah terjaga di sisi singa batu berlari ke kediaman dan melaporkan kembali Jamadi bahwa Wira dan rombongannya datang mencarinya. Dan tidak lama kemudian, seorang pria parubaya jangkung yang berjanggut berjalan keluar dengan ekspresi yang garang. Dia mengenakan pakaian yang penuh dengan tulisan dan ada pisau lengkung tergantung di pinggangnya. Begitu melihat Wira, dia langsung berujar, "Apa kau yang memukul Budi?" Insiden di desa Darmadi kemarin malam langsung tersebar. Hubungan Jamadi dengan Budi memang tidak baik, tetapi mereka semua adalah pejabat pemerintahan yang termasuk dalam kelompok kepentingan. Kemarin, bocah ini berani memukul kepala desa. Di masa depan pasti akan ada yang berani memukul dirinya, pikir dari Jumadi. Oleh karena itu, Jamadi harus memberi kesan yang garang dan memberi pelajaran kepada Wira agar Wira tidak berani macam-macam dengannya. Menghadapi Jamadi yang kala ini, Wira pun melambaikan tangannya dan berkata, "Tenang dulu, lebih baik kita bahas masalah Sony terlebih dahulu." Sony pun memandang Jamadi dengan takut-takut, lalu berujar, Tuan Jamadi, kemarin malam ada orang yang merampok 100.000 gabakku." "Apa?" seru Jamadi sembari memandang Sony dengan curiga. Ekspresinya seolah-olah tidak percaya bahwa Sony bisa mendapatkan 100.000 gabak. Alhasil, Sony yang ditatap seperti ini merasa sangat tidak nyaman dan gugup. Dia pun berkata dengan lantang, "Tuan Jamadi, ada orang yang merampok 100.000 gabakku. Aku ingin kamu membantuku menangkap pencurinya." Jamadi mendengar itu pun berkata, "Kalaupun kau benar memiliki 100.000 gabak, mana bisa aku menemukan pencurinya?" Jamadi memutar bola matanya lalu berkata, "Bukannya Tuan Wira kalian sangat cakap. Tuan Budi saja berani dipukulnya. Kenapa kamu gak memintanya untuk mencari pencurinya?" Sony yang mendengar ini pun mengerutkan alisnya dan wajahnya tampak sedih. Dia sudah menyiapkan mental sebelum datang ke sini dan sudah menduga kalau Jamadi tidak mungkin memperhatikannya, apalagi membantunya. Wira pun berkata dengan santai, "Tuan Jamadi, bisakah aku berbicara denganmu sebentar?" "Katakan aja secara langsung, jangan berbelit-belit," bentak Jamadi dengan raut wajah yang garang mencemooh. Dia tahu jelas perkataan semacam ini itu adalah perkataan orang yang ingin menyegoknya. Jamadi mungkin akan terima jika orang lain yang berkata demikian. Namun dia harus bersikap tegas kepada Wira yang sudah berani memukul Budi. Tapi di sisi lain, keempat pengikut Jamadi juga tampak sangat dingin. Kepala desa saja berani Wira pukul. Jadi mereka juga tidak akan sungkan memukul Pak Jamadi. Kemudian Wira berujar tanpa ekspresi, "Apa kau tahu bagaimana Sony bisa mendapatkan uang 100.000 gabak, Pak Jamadi?" Demi memberi kesan mendalam kepada Wira, Jamadi berencana untuk membalas perkataan Wira dengan garang. Jadi dia berkata dengan angkuh, "Gak ada urusannya denganku, Wira."
Wira melihat ekspresi ini dengan memejingkan mata dan berkata, "Ya udah, langsung aja, Sony, beritahu dia." Meskipun mengabaikan Wira, Jamadi tetap ingin mendengarnya. Dalam hatinya, dia tampak jelas bahwa dia sangat penasaran dan terlihat dari ekspresi wajahnya. Sony mendengus dingin lalu berkata, "Tuan Jamadi, aku Sony. Memang nggak punya kemampuan untuk menghasilkan 100.000 gabak. Tapi, Tuan Muda Wira bisa sedia. Tapi, Tuan Muda Wira bisa. Dia memberiku 100.000 gabak supaya aku bisa membangun rumah dan menikah." "Apa?" Surjamadi tak percaya. Dia pun berkata Wira dengan kaget. "Wira si anak tak berguna ini benar-benar memberi 100.000 gabak ke Sony. Si gelandangan ini bukan penipuan kah?" Tak cuma Jamadi yang kaget, pengikutnya juga kaget dan berbisik-bisik. "Mana mungkin pengangguran seperti itu diberikan begitu saja 100.000 gabak. Bahkan kita harus berusaha payah selama setahun. Dan itu pun 5.000 gabak. Nggak punya kita." Wira mengencingkan dan lanjut berujar, "Pak Jamadi, aku adalah orang yang sangat sederhana. Orang yang menjadi saudaraku akan ku beri uang. Dan orang yang akan memusuhiku akan ku habisi. Bagaimana denganmu? Menjadi teman atau menjadi lawan?" Selesai bab 24. Jadi kali ini Wira berusaha membawa sekutu. Salah satu orang pejabat terkuat lah ya di desa Darmadi dan sekitarnya. Namun usaha itu tentu tidak mudah. Wira harus punya kemampuan negosiasi menghadapi orang-orang licik di zaman ini. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita tunggu di bab 25.